Hari ini saya akan berbincang dengan Profesor Daniswara Kaharyono. Beliau adalah seorang pendidik, lawyer, dan juga pengusaha sukses. Beliau akan membagikan wawasan tentang pendidikan, hukum, dan dunia usaha. Jadi jangan lewatkan obrolan penuh insight ini dari awal sampai akhir. Prof, dalam dunia pendidikan, Prof telah menorehkan pencapaian yang sangat luar biasa karena menjabat sebagai Rektor UKI selama 2 periode dan meraih gelar guru besar. Apa makna pencapaian ini bagi Prof, keluarga, dan tentunya sivitas akademika di UKI? Ya, kalau buat saya sendiri dan tentunya buat UKI sendiri, ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, karena memang Tuhan memberikan segala yang kita minta. Jadi kita hanya memang berusaha, berdoa, dan akhirnya prestasi demi prestasi bisa Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya pikir ini capaian yang buat UKI juga sangat membanggakan dan kita mensyukuri itu semua. Lalu Prof kan di UKI sudah dipercaya menjabat sebagai rektor selama 2 periode ya Prof. Ya. Tentunya banyak kisah-kisah menarik di baliknya. Menurut Prof, apa saja pencapaian yang paling membanggakan selama kepemimpinan Prof di UKI? Ya, saya saat ini memasuki tahun ke-7 dan nanti 8 tahun berakhir, artinya 2 periode. Dari awal tentunya kita sudah mempersiapkan pasti per 4 tahun ya. Periode pertama 4 tahun, artinya setiap tahun saya sudah menamakan masing-masing targetnya apa. Misalnya tahun pertama konsolidasi, tahun kedua mulai prestasi. Tadinya tahun ketiga kita masuk ke internasionalisasi dan digitalisasi. Tapi ternyata di tahun ketiga kan kita masuk ke situasi COVID-19. Jadi akhirnya kita bergeser strateginya. Itu yang sebenarnya menyebabkan kenapa saya akhirnya 2 periode. Karena pada saat di akhir periode pertama itu, saya baru mengupload semua data-data untuk bisa diakreditasi oleh negara, dan kenyataannya karena COVID ditunda. Jadi akhirnya saya masuklah ke periode kedua dan bersyukur karena target utamanya adalah terakreditasi unggul. Yeah. Jadi ini yang belum pernah juga dicapai oleh UKI dan kita bersyukur mencapainya di awal periode kedua. Jadi tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2022 kita memperoleh akreditasi unggul. Itu juga seharusnya bisa lebih cepat, tapi karena ada situasi pandemi ya Prof ya? Iya, tadinya saya memperkirakan bahwa dalam 4 tahun ini kita bisa terakreditasi unggul universitasnya, tapi memang di ujung akhir. Nah, taunya karena COVID ya kita harus terimalah bahwa nggak mungkin kita berinteraksi, susah juga untuk bekerja, bahkan kita sempat lockdown. Oke Prof, tahun 2026 itu kan adalah akhir masa Prof menjabat sebagai Rektor UKI ya. Adakah legasi atau warisan yang ingin Prof tinggalkan untuk UKI maupun dunia pendidikan Indonesia pada umumnya? Iya, saya hanya berupaya memperlihatkan bahwa kalau kita mau berusaha, bekerja keras, maka segala sesuatu yang kita pikir tidak mungkin, akhirnya mungkin. Sebagai contoh misalnya, bahwa pada saat saya baru menjadi rektor, itu kan sebenarnya UKI terakreditasi B tapi kurus, skornya hanya 301. Pada saat itu 2014 kalau nggak salah terakreditasinya, itu kalau turun 1 skor aja kita C. Sehingga saya memiliki beban moral juga untuk mengangkat menjadi akreditasi unggul atau A, itu tentunya harus minimal 361. Dan dalam 1 kali akreditasi kita bisa melompat 64 skor sampai 365. Itu contohnya. Kemudian juga biasanya dalam 1 periode rektor bisa menghasilkan guru besar paling 1 atau 2. Tapi sekarang ini kita di periode saya jadi rektor, kita sudah menghasilkan 11 guru besar. Kemudian juga yang awalnya pada saat saya menjadi rektor yang terakreditasi A atau unggul, hanya ada 3 program studi. Sekarang kita sudah ada 11 program studi. Jadi saya pikir kita bisa buktikan naik terus, bukan turun. Dan yang luar biasanya lagi, bahwa di tahun 2018 kan Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya dia menginjakkan kaki di kampus. Dan ini luar dugaan. Apalagi di era itu sebetulnya UKI ini satu-satunya universitas swasta yang dijambangi oleh Pak Presiden. Luar biasa sekali berarti di bawah
kepemimpinan Prof, banyak sekali kemajuan ya Prof ya. Amin. Termasuk ini ya Prof ya, kalau UKI itu akan mengirimkan perwakilan untuk lomba kompetisi debat internasional di Panama ya Prof ya, itu bisa diceritakan? Betul. Jadi begini, memang kalau UKI ini, kalau berdebat sih masuk babak final udah hal yang biasa, tapi menjadi juara nasional belum pernah. Dan di 2024, kira-kira 6 bulan yang lalu, itu ternyata UKI masuk ke babak final, dan saya hadir langsung. Di situ saya lihat bahwa beberapa unggulan dari universitas negeri maupun swasta, semua ada, dan UKI tampil sebagai juara pertama. Jadi buat saya itu satu kebanggaan, dan sebagai juara pertama, memang memperoleh kesempatan untuk mengikuti ajang tingkat dunia di Panama, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi buat saya juga ya kayak mimpi aja, bisa, UKI bisa kalau kita mau. Baik Prof. Prof, kalau misalnya dari tahun ke tahun ya Prof ya, tadi kan Prof sudah menceritakan bahwa banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Prof, otomatis kan pasti jumlah lulusan SMA banyak yang tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke UKI. Itu dari tahun ke tahun seperti apa, Prof? Ya, kita bersyukur dari mulai saya jadi rektor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan sekarang 2024, semuanya secara bertahap naik. Memang nggak signifikan, tapi nggak pernah turun. Jadi selalu naik, baik S1-nya, S2-nya, dan S3-nya. Dulu pada saat saya jadi rektor, awal bahkan S3 aja nggak ada. S3 nggak ada? Nggak ada. Sekarang kita memiliki 2 program studi S3. Dan ya, kita lakukan semuanya. Pada dasarnya begini, saya nggak pernah bilang bahwa ini karena kerja keras saya. Ini kerja keras kita bersama. Karena kita pada dasarnya, kita mengutamakan kolaborasi. Jadi, nggak ada yang jagoan di sini. Kita nggak butuh Superman, tapi kita butuh super team. Jadi, makanya saya bilang tahun pertama itu konsolidasi. Kita berkonsolidasi. Kita memang berbeda, justru dengan perbedaan di antara kita itulah kita saling mengisi. Kita berkolaborasi. Kemudian juga nggak ada lagi eksklusivitas di antara kita. Nggak ada fakultas-fakultas yang tampil eksklusif. Nggak, kita inklusif. Kita saling support, kita saling dukung. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Inovasi artinya kita berani berpikir dan bertindak di luar daripada kebiasaan. Kalau memang kita harus berlari, kita lari. Tapi kalau kita harus melompat, kita melompat. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yang paling penting semua udah dipertimbangkan sedemikian rupa, kemudian yakin aja, pasti berhasil. Ya karena Prof juga tadi menjabarkan kepada saya, udah memiliki roadmap-nya ya Prof ya, untuk jangka pendek dan panjang itu seperti apa ya? Betul, betul. Seperti tahun 2025 nih, kita menyongsong 2025, kita udah nyatakan sebagai tahun rekognisi. Wow. Artinya nggak ada satupun di antara kita yang tidak terrekognisi di luar. Jadi ada pengakuan. Gitu. Jadi selain kita sebagai dosen, kita harus juga diakui di luar. Di luar. Jadi nama UKI itu tidak hanya bergaung di Indonesia saja, tapi di dunia luar juga ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Prof, sekarang kan eranya serba cepat ya, kemajuan teknologi. Kalau misalnya tadi Prof mengatakan inovasi. Nah, inovasi apa yang dilakukan UKI agar lebih melek terhadap teknologi nih, Prof? Iya. Kita mengakui bahwa pada dasarnya basicnya kita ini gagap teknologi, tapi nggak pernah menyerah. Di 2021 itu sebenarnya kita nyatakan sebagai tahun internasionalisasi dan digitalisasi. Tapi memang karena situasi dan kondisi COVID, maka kita akhirnya agak terlambat. Tapi pada saat itu kita juga sudah melakukan kerjasama internasional. Karena 2018 itu kita dirikan UKI International Office, jadi kantor urusan internasional. Kita mulai mengundang, kita melakukan pertukaran mahasiswa juga dengan luar negeri, dan mahasiswa UKI ini akhirnya ada di mana-mana. Hampir di semua benua kita ada. Kemudian juga kita membuat atau menyelenggarakan dual degree. Kita dual degree ini yang sekarang yang kita tawarkan adalah bidangnya manajemen untuk S1, itu dengan Coventry University di Inggris. Dan di situ pasti kita banyak menjalankan hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Dan memang kejadian COVID ini menolong kita semua agar kita lebih canggih, kita lebih mengerti, kita lebih kreatif, lebih inovatif. Dan tentunya ini kita tindak lanjuti. Antara lain misalnya di tahun 2023
kita mengikuti rombongan dengan Dikti, LL Dikti Wilayah 3, kita ke Eropa. Khusus bicara mengenai artificial intelligence. Kemudian ditindaklanjuti lagi di tahun ini, kita lakukan juga. Memang kita agak terlambat karena kita belum ada program studi IT, nggak ada. Tapi kita langsung merespons dengan kita mengajukan permohonan untuk bisa di tahun akademik yang akan datang, kita memiliki program IT. Kemudian kita juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita akan memiliki bisnis digital. Dan tentunya juga kita mengajukan untuk yang program S3, itu harapannya S3-nya tapi basicnya digitalisasi. Itu untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan. Dan sekarang ini nggak ada anak-anak atau orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun yang gagap teknologi. Kalau yang di atas 50 tahun ya kita paham lah. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali, tetap bisa mandiri, hanya tidak advance. Gitu. Luar biasa ya Prof, ya berarti penerapan digital di UKI ini ya Prof. Ya. Lalu Prof, Indonesia kan pada tahun 2045 itu kan menyambut tahun Indonesia Emas ya Prof ya. Apa saja langkah strategis yang dilakukan UKI di bawah kepemimpinan Prof untuk mencetak sumber daya unggul dan tangguh, apalagi untuk menghadapi tantangan zaman nih Prof? Ya, menarik. Jadi memang nggak ada yang kebetulan ya. Saya juga sudah mappingnya tuh sebenarnya roadmap-nya mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 saya nyatakan sebagai tahun era UKI hebat. Kemudian di 2022 sampai 2026 saya udah nyatakan sebagai era UKI unggul dan ternyata unggul juga kan. Kemudian di 2026 sampai dengan 2030 walaupun rektornya pasti bukan saya, tapi saya nyatakan sebagai UKI emas. Artinya, kalau Indonesia Emas 2045, UKI Emas akan tercapai di 2030. Wah, sebelumnya? Sebelumnya. Konsepnya mirip, tapi yang pasti kita harus masuk ke era emas dulu, baru kita bisa masuk ke Indonesia Emas. Bukan terbalik. Jadi kalau saya konsepnya seperti itu. Artinya apa? Ya kalau misalnya Indonesia Emas, artinya kan kita mengharapkan Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang bukan bangsa tertinggal, kita yang melit segala sesuatunya. Demikian pula tentunya UKI emas nanti di tahun 2030. Harapannya seperti itu. Nanti saya akan serah terimakan jabatan saya dan pesan saya seperti itu. Satu langkah lagi 4 tahun ke depan, maka UKI akan memasuki UKI emas. Luar biasa. Jadi benar-benar disiapkan fondasinya ya Prof ya. Jadi sebelum menyambut Indonesia Emas, UKI sumber daya manusia di UKI ini udah siap. Iya. Jadi kita juga memonitor semuanya alumni-alumni ini ya. Sampai sekarang kita tetap lumayan bertahan karena setiap kali ada kabinet baru pasti ada alumni UKI yang menjadi menteri, yang menjadi duta besar, yang menjadi komisaris atau direksi di BUMN, bahkan badan usaha milik swasta, DPR, DPD. Karena kita berharap bahwa kita menjadi ujung tombak di banyak tempat. Berarti ikatan alumni di UKI ini kuat juga ya Prof ya? Iya. Harus kuat, karena kita saling topang. Yang pasti kan ikatan alumni UKI ini mitra strategis daripada UKI sendiri. Oke, Prof, kalau misalnya Prof melihat nih Prof, dunia pendidikan Indonesia ya secara keseluruhan itu seperti apa nih dalam pandangan Prof? Dunia pendidikan kalau secara umum memang masih sangat memprihatinkan. Disparitas dari kualitas masih jauh sekali antara yang besar maupun yang kecil. Tapi memang yang saya sayangkan seringkali kita terpaksa harus berhadapan-hadapan, kita terpaksa harus saling bersaing, padahal sebetulnya harusnya bisa kalau kita mau saling asuh, ya kita berkolaborasi, itu sebenarnya bisa kok. Hanya bisa dibayangkan di Indonesia ini jumlah perguruan tinggi banyak benar. Ada 4.500 pendidikan tinggi di Indonesia. Sementara kalau misalnya dibilang peringkat, paling peringkat maksimal sampai 200. Bagaimana dengan 4.300 lainnya? Nah, sementara ini dibiarkan tetap berjalan dan seringkali jadi korban kan masyarakat. Itu kita sih ingin. Dulu pada saat Presiden Pak Jokowi menginginkan supaya misalnya bahwa kita mengambil alih misalnya pendidikan tinggi yang kolaps, kita ambil ada beberapa. Terus kemudian pada saat diminta kita membuka fakultas vokasi atau program studi vokasi, kita juga membuat. Jadi kita coba linear dengan apa yang dijalankan oleh
pemerintah. Kalau saat ini tentunya kita masih menunggu karena menterinya masih baru, pasti arahnya juga berbeda. Karena di menteri yang era Pak Jokowi yang terakhir, yang kedua, itu kan memang MBKM jadi jagoan. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UKI juga kita lumayan kencang. Hanya memang kalau MBKM ini dihapuskan pasti lumayan investasi kita juga hilang juga. Tapi saya pikir nggak ada yang percuma. Kita ikutin aja. Karena pasti pemerintah juga mengambil satu kebijakan sudah melalui satu kajian yang mendalam. Jadi saya kecenderungannya nggak mau berdebat justru, saya ikutin aja. Pemerintah mengarahkan ke kanan, kita tekan. Pemerintah mengarahkan ke kiri, kiri. Yang penting kita lakukan yang terbaik dan apapun yang dikehendaki atau diinginkan oleh pemerintah untuk menghasilkan lulusan-lulusan unggul, kita menjadi ujung tombaknya. Oke, jadi apapun kebijakan baru nanti yang akan diterapkan, UKI yang penting melakukan yang terbaik dulu, ya tadi tujuannya untuk mencetak sumber daya unggul. Betul, dan buat saya ini juga satu kepuasan tersendiri dalam menghasilkan SDM unggul, karena UKI ini kan kita masih banyak, kita rekrut, kita ambil adik-adik mahasiswa ini dari daerah-daerah tertinggal. Yang tadinya saya anggap from nothing, tapi begitu dia lulus menjadi something. Wow. Itu penting buat kita. Kalau misalnya bibit bebet bobotnya udah bagus sih nggak susah. Jadi rektor di satu universitas yang seperti itu nggak susah. Yang susah justru tantangannya kan seperti ini. From nothing to something. Kalau kita mau mensejahterakan masyarakat Indonesia kan cukup satu keluarga ini kita angkat dia sehingga menjadi kepala bukan ekor, satu aja. Maka dia akan menjadi lokomotif untuk gerbong-gerbong keluarga ini. Ya, jadi itu juga bisa mendorong cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 mendatang ya Prof ya? Betul, artinya kita juga berusaha untuk mencari beasiswa, kemudian memberikan beasiswa tersebut ke orang yang tepat, ke keluarga yang tepat. Jangan salah kasih, kalau salah kasih ya percuma. Harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Baik Prof. Prof, ini berbicara soal Indonesia emas lagi di tahun 2045 kan masyarakat itu harus sejahtera. Dan yang namanya salah satu indikator dari sejahtera itu adalah mendapatkan kepastian hukum. Bagaimana Prof melihat kepastian hukum di Indonesia? Apakah sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat atau mungkin belum nih Prof? Ya. Bicara mengenai kepastian hukum, saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum dan juga praktisi hukum tentunya sangat prihatin. Ya, kita tahu Pak Presiden Jokowi pun pernah mengakui dalam sidang umum MPR, dikatakan tahun 2019, bahwa permasalahan utama bangsa ini adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ada ketidakpastian berusaha. Nah, ini sangat memprihatinkan. Dan nyatanya sampai sekarang pun masih terjadi. Tapi ini tugas kita bersama. Bicara mengenai hukum bukan hanya pada saat pembuatan peraturan, tapi pembuatan peraturan, kemudian penerapan peraturannya, sampai dengan penegakan hukum dari peraturan itu sendiri. Ini harus dikawal dengan baik. Nggak boleh ada kolusi, nggak boleh ada korupsi, nggak ada hanya orang-orang tertentu aja yang mengikuti atau menjalankan hukum yang berlaku, sementara sebagian orang lain yang merasa mungkin dalam lapisan yang lebih tinggi justru melanggar kiri, melanggar kanan. Nah, itu yang nggak boleh. Dan dibutuhkan memang keberanian dan komitmen dari kita semua untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi ini tugas bersama ya Prof ya? Tugas bersama. Untuk mencapai itu semua ya Prof? Ya, kalau itu bisa kita laksanakan semua, di negara ini ada kepastian hukum, pasti apapun permasalahan kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi nggak ada tuh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya Prof? Iya, betul, nggak boleh itu. Baik Prof. Prof, Omnibus Law itu kan disebut-sebut sebagai solusi peraturan yang tumpang tindih ya Prof? Ya. Sejauh mana penerapannya bisa mengurangi ketidakpastian hukum di Indonesia? Iya. Terlepas daripada caranya, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, ya, diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Tapi terlepas dari itu semua, faktanya, kenyataannya memang ketidakpastian hukum dengan tumpang tindihnya peraturan ini banyak sekali. Dan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja, saya katakan jilid pertama ini, kan memang sekaligus memperbaiki ada sekitar 75 undang-undang. Dan saya pikir itu cukup efektif. Kalau hasilnya masih ada kurang, ya bisa dibayangkan bahwa waktu membuat ini cepat sekali pada saat itu. Tahun 2000, akhir 2019, kemudian sampai 2020,
kemudian sampai dengan COVID, dan akhirnya dalam situasi COVID di bulan Oktober 2020, akhirnya bisa disahkan. Iya. Itu perjuangan yang luar biasa sebetulnya. Dan pada akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kemudian ada beberapa pasal juga yang direvisi dari putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya ini kan kita lihat sebagai sesuatu yang memberikan harapan. Tapi nggak cukup dengan 75 undang-undang, masih banyak lagi. Contohnya yang paling kita rasakan misalnya mengenai undang-undang tindak pidana korupsi, yang kemudian ada bertentangan juga kalau diterapkan dalam BUMN, misalnya BUMN yang merupakan PT Persero, ternyata kok nggak bisa sepenuhnya dijalankan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Karena apa? Ada undang-undang BUMN yang bertentangan, ada lagi undang-undang keuangan negara juga. Jadi itu sebenarnya harus ada undang-undang cipta kerja yang jilid berikutnya. Mungkin sampai 4 jilid, 5 jilid. Tapi jangan pernah menyerah, karena memang tumpang tindih ini nggak boleh. Hanya memberikan kebingungan dan terlalu bannya korbannya. Iya, betul. Ujung-ujungnya masyarakat juga ya, Prof, masyarakat yang dikorbankan. Bingung kan mereka, kok bisa kena gitu ya. Berarti PR-nya masih banyak banget ya, Prof ya? Masih banyak. Makanya kita jangan pernah menyerah. Oke, jangan menyerah. Baik, Prof. Prof, ini kan eranya ketidakpastian ekonomi ya, Prof ya? Terus menurut Prof nih ya, apakah regulasi hukum bisnis yang diterapkan saat ini tuh sudah sesuai? Atau harus ada yang diperbaiki nih, Prof, agar lebih adaptif dengan kondisi saat ini? Iya, harusnya memang kita konsisten. Kalau bicara hukum bisnis, ada undang-undang perseroan terbatas, ada undang-undang penanaman modal. Ini aja nggak bisa berjalan dengan baik dan benar. Padahal harus kita ikuti, harus kita jalankan secara baik. Nah, contohnya misalnya, ada misalnya doktrin-doktrin yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Contoh aja sederhana, doktrin business judgment rule. Business judgment rule ini jelas sebetulnya, bahwa dikenal hanya ada 3 doktrin misalnya. 3 badan di dalam satu korporasi. Hanya ada rapat umum pemegang saham, kemudian dewan komisaris, dan ada direksi perusahaan. Tapi kenyataannya kan dalam praktek ternyata lebih dari itu. Pemegang saham ikut cawe-cawe. Apalagi misalnya BUMN. Kan harusnya pemegang saham dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan hanya boleh ikut campur pada saat rapat umum pemegang saham. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ikut campur. Day to day-nya. Sehingga direksi itu tidak bisa berjalan dengan sungguh-sungguh. Berarti ada intervensi ya, Prof? Ya otomatis. Itu yang terjadi, intervensi. Padahal dalam business judgment rule ini, direksi diberikan kewenangan. Yang paling penting direksi ini menjalankan segala sesuatunya dengan etikat baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau masalah terjadi satu kerugian di kemudian hari, ya namanya usaha pasti ada untung, ada rugi. Makanya kan ada, kalau dari sisi akuntansi, hitungan laba rugi perusahaan. Nggak ada laba-laba perusahaan. Ya kalau nggak untung ya rugi. Yang salah kan apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Jadi kalau misalnya hal itu masih terjadi, berarti ini ya, Prof ya, dalam operasional sehari-harinya dengan adanya intervensi, berarti ada faktor kepentingan ya, terutama untuk yang badan. Ya itulah dalam dunia praktis ya, termasuk di pemerintahan. Termasuk juga para praktisi, ini kita lihat juga banyak hal yang sulit untuk dihindari. Tapi kita masih menjaga di dunia akademik, walaupun ada kebebasan berpendapat di dunia akademik, tapi kita menjaga sungguh-sungguh bahwa kita berpikir lurus, berpikir secara objektif. Itu yang kita jaga dalam dunia akademik. Sehingga kita bisa menjadi penyeimbang. Dalam beberapa hal, kita harus membuat misalnya satu kajian, atau misalnya FGD, yang kita lakukan sungguh-sungguh tanpa ada muatan-muatan politik, kepentingan, dan sebagainya. Kita memberikan masukan kepada pemerintah atau kepada para pihak yang terkait. Jadi di sini kampus juga bisa berperan ya, Prof? Harus bisa berperan, jadi ada manfaatnya lah semua. Oke, Prof. Prof juga kan memiliki pengalaman sebagai arbiter dan mediator ya, Prof ya. Bagaimana Prof melihat perkembangan dan tantangan dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya sektor bisnis dan investasi? Ya, dalam dunia bisnis ini kan sebetulnya basicnya mayoritas selalu kontrak. Kontrak ini mengakibatkan bisa jadi ada benturan-benturan.
Karena faktor yang mempengaruhi kontrak ini cukup banyak. Faktor makronya misalnya terjadinya COVID, atau misalnya musim hujan yang berkepanjangan dan seterusnya, sehingga mengakibatkan para pihak bisa saja one prestasi. One prestasi merupakan hal yang biasa, tapi penyelesaiannya harus serius. Nah, dalam menyelesaikan ini tentunya harus diutamakan win-win solution. Win-win solution ini bisa dilakukan kalau kita memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini ada salah satunya mediasi, ada konsiliasi. Ini kita upayakan, dan makanya harus ada mediator-mediator yang bagus, kemudian juga konsiliator yang bagus, yang bisa mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Sehingga, dan ini kan sifat kerahasiaannya dijaga. Kalau nggak bisa juga, misalnya, masih ada pilihan lagi, nggak harus ke pengadilan. Karena pengadilan ini sifatnya terbuka. Sehingga kalau misalnya para pengusaha ini kan sebenarnya satu musuh udah kebanyakan. 1000 teman terlalu sedikit. Sehingga kalaupun kita berbeda pendapat, kita bersengketa, sebaiknya nggak usah terbuka, tertutup aja. Nah, ini pilihannya adalah di lembaga arbitrase. Tapi arbitrase memang bukan lagi bicara win-win solution, tapi sudah bicara menang kalah, karena harus ada putusan yang dikeluarkan. Tapi dalam lembaga arbitrase ini, sampai dengan saat terakhir pun masih diberikan kesempatan kalau mau berdamai. Jadi agak berbeda dengan di pengadilan. Nah, Prof, dengan pengalaman Prof ya, Prof sebagai di dunia mediasi nih, Prof, tentunya pasti ada pengalaman menarik ya, yang bisa diceritakan nggak, Prof, pengalaman yang menurut Prof itu paling menantang hingga akhirnya itu bisa mendapatkan solusi nih kepada dua belah pihak yang sama-sama ibaratnya win-win solution ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau mediasi ini kan kita mendorong adanya perdamaian. Nah, berdamai ini kan nggak mudah. Pada saat mereka ketemu, mungkin mereka udah sakit hati, sehingga itu harus diperbaiki dulu. Dan sebagai mediator ini kita harus sabar. Jadi misalnya kita bicara dulu dengan pemohonnya di tempat terpisah, kemudian dengan termohonnya tempat terpisah, kemudian kita dengarkan dulu, kemudian sampai mereka benar-benar soft dan sudah tidak ada sakit hati lagi, baru kita bisa bicarakan baik-baik. Nah, ini dibutuhkan kesabaran dan kepiawaian dari seorang mediator. Ya, karena ya pada dasarnya namanya manusia kan, kita juga bisa memaafkan. Tapi kalau memang masih ada sakit hati kan agak susah. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai penengah, kita nggak sabar. Jadi kalau pengalaman sih banyak sekali ya. Saya pernah misalnya antara pemilik perusahaan dengan karyawan yang jumlahnya ribuan, itu saya coba mediasi yang tadinya alot, kemudian karyawannya beringas segala macam, akhirnya bisa selesai dalam jangka waktu berbulan-bulan juga, lebih dari 3 bulan akhirnya selesai, pelukan dan sebagainya. Memang waktunya agak lama karena memang ini kan kita berhadapan dengan manusia yang punya hati, jadi nggak mudah. Terus kemudian juga ada yang sebetulnya udah antara pengusaha dengan pengusaha, kemudian sudah sangat menyakitkan. Sebenarnya sudah ada unsur pidananya juga karena sudah ada yang melakukan penipuan, bahkan pemalsuan. Namun akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Apalagi mereka masih ada hubungan keluarga. Buat saya itu satu kebahagiaan tersendiri. Saya bisa lakukan itu karena kita sebagai mediator kadang-kadang kita harus agak merendahkan diri kita juga. Kita mesti ngalah, kita mesti sabar dengerin, jadi pendengar yang baik, baru semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Prof. Prof, berarti seorang mediator tuh harus sabar ya? Harus sabar. Oke, Prof. Begitu juga arbiter. Arbiter kan kita mesti banyak mendengar, sedikit berbicara, sedikit bertanya. Hanya memang kalau arbiter kita akan keluar dengan satu keputusan. Gitu, tadi nggak ada, pasti ada yang menang, pasti ada juga yang kalah ya kalau arbiter. Oke, Prof. Prof, sekarang kan zamannya teknologi ya. Kalau misalnya di hukum sendiri, pemanfaatan AI itu sejauh mana efektif dalam penyelesaian atau proses penyelesaian sengketa nih, Prof? Ya, sekarang di pengadilan maupun di lembaga arbitrase sudah terasa dengan AI ini segala sesuatunya lebih efektif, lebih efisien. Kemudian juga AI bisa menjawab pertanyaan apapun yang kita tanya, karena dalam dunia bisnis ini kan jenisnya macam-macam. Sehingga kadang-kadang kita menimbulkan kebingungan. Apalagi setiap pebisnis ini memiliki strategi yang beda-beda. Itu semua jawabannya ada dalam AI ya, terutama ChatGPT.
Kemudian juga untuk efektif dan efisien, misalnya bahwa persidangan nggak harus dilakukan secara onsite, bisa juga secara online. Walaupun kita sadari bahwa online ini memungkinkan terjadinya kebocoran, misalnya kerahasiaan, kemudian banyak orang jadi tahu permasalahannya. Tapi itu risiko yang sampai dengan saat ini kita coba tanggulangi dengan semaksimal mungkin. Mungkin secara bertahap nantinya pasti akan lebih baik. Jadi orang bersidang misalnya di Papua, dengan satunya lagi di Surabaya, sementara kita arbiter di Jakarta, sekarang ini itu bukan masalah. Itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Oke. Lalu Prof, apa kiat yang ingin Prof bagikan bagi misalnya anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi arbiter ataupun mediator? Apa kiatnya? Ya, tentunya kita harus memiliki kemampuan, kepiawaian ya, baik sebagai mediator maupun sebagai arbiter. Tapi yang paling penting adalah bahwa kalau memang mau menjadi mediator bisnis atau arbiter dalam sengketa bisnis, tentunya kita harus paham juga bukan hanya dunia hukum yang kita pahami, tapi juga dunia bisnis. Karena hati-hati, karena memang dalam dunia bisnis ini sebenarnya kita berbeda pendapat itu biasa. Kemudian kita juga ada one prestasi juga hal yang biasa, asalkan kita memiliki etikat baik. Karena kalau kita nggak memiliki etikat baik itu tentunya yang merepotkan kita semua. Dan pesan saya tentunya jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti juga untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, karena dengan begitu maka akan lebih mudah semuanya dijalankan oleh generasi yang lebih muda. Oke, berarti poinnya adalah harus paham selain hukum, bisnis juga harus ngotok ya Prof ya, dan jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari pelajaran dari orang-orang yang udah lebih paham atau lebih senior ya Prof ya. Iya, kan juga kita tahu, apalagi kalau di mahasiswa, di dosen S2, S3, prinsipnya mereka bukan sebagai pengajar, tapi mereka lebih sebagai fasilitator. Jadi saya selalu ingatkan ke mahasiswa S2 atau S3 bahwa kalau kita berkomunikasi dengan dosen, maka upayakan bahwa dalam setiap kesempatan paling nggak 30-50% isi kepala dosen itu pindah ke kita. Targetnya itu. Jadi lakukanlah komunikasi dengan semaksimal mungkin. Banyak bertanya, kemudian berbeda pendapat pun sampaikan, nggak ada masalah. Jangan yes man terus. Itu yang nanti akhirnya membuat kita nggak maju-maju. Prof, kita sekarang berbicara mengenai dunia nih, dunia perekonomian, dunia usaha dan perekonomian. Nah, tampaknya daya beli masyarakat itu sekarang tuh semakin menurun ya Prof ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan dampak ke depannya itu seperti apa? Iya, salah satu penyebabnya juga pasti karena generasi sekarang ini cukup konsumtif ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita membeli hal yang nggak prinsip juga, nggak penting gitu. Jadi itu saya lihat semua sama. Kalau dulu itu tentunya ya zaman dulu itu orang punya uang, dia tabung entah di bank atau dia misalnya beli kambing, ya sampai kambingnya ada 10, nanti lebaran datang baru dia jual. Kalau sekarang dia ada uang, dia beli handphone. Dia baru mau beli, kan nggak mungkin handphone 10 buat satu orang buat apa? Akhirnya yang ada adalah handphone makin lama makin canggih. Tapi harganya nggak kekejar. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga masalah kita menyadari bahwa sebetulnya dunia kerja itu semakin hari semakin sedikit karena kecanggihan teknologi. Sehingga lapangan pekerjaan juga sangat terbatas. Kemudian juga artinya kan sebetulnya kemampuan uang kita juga terbatas. Nah disinilah kita harus berinovasi. Walaupun kita bekerja, tapi kan kita bisa memperoleh pendapatan tambahan. Dan biasanya kalau kita berkeringat mendapatkan penghasilan, pasti pemanfaatannya pun kita sangat hati-hati. Jadi mungkin itu yang paling penting. Kenapa misalnya kok kita merasa bahwa daya beli kita kurang, ya seringkali ya kita lupa juga bahwa kita beli yang nggak penting-penting gitu. Kita jajannya dibanyakin, sementara akhirnya kualitas dari makanannya jadi berkurang. Karena apalagi kita sering lihat di medsos juga, anak-anak kecil banyak yang sakit ginjal.
Ya, itu banyak penyakit-penyakit baru yang menurut saya pada masa lalu nggak muncul. Jadi kelihatannya banyak, dan itu diakibatkan oleh konsumtif makan makanan yang nggak terlalu penting. Berarti akar utamanya dari konsumtif itu ya, perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif ya, Prof. Iya, kita juga sebagai konsumen kita harus bijak dan juga cerdas. Yang mana yang kita harus beli? Ya, sama juga misalnya kita beli tas, kan pilihannya kan mau tas yang mahal, tapi selama 3 tahun kita nggak beli lagi, atau mau beli tas yang agak murah, tapi 3 bulan juga udah mesti ganti lagi. Ya, mulai dari tas, sepatu, dan itu pilihan kita. Tapi jangan udah beli tas yang mahal, kita punya tas yang murah, ya akhirnya kan jadi double-double. Gitu. Jadi ya cerdas lah menjadi konsumen. Iya, kita harus cerdas dan bijak ya, Prof. Iya. Baik, Prof. Sekarang kan eranya ketidakpastian ekonomi ya, Prof. Apalagi kan ada perang dagang, terus ada ya perang juga di luar sana ya, Prof. Nah, apa langkah konkret yang dilakukan oleh Kadin ya, Prof, untuk menghadapi era ketidakpastian ini, Prof? Iya, pasti kita berpikir ibaratnya piramid. Pengusaha besar pasti ada di atas dan jumlahnya kecil sekali, nggak sampai 1%, kemudian kelas menengah, kemudian kecil, dan mikro. Mikro paling bawah. Tentunya fondasi ini ada di pengusaha mikro, sehingga mereka memiliki peranan yang cukup baik. Kita harus berjuang bahwa pengusaha mikro dan kecil ini harus menjadi pengusaha yang tangguh, karena dia yang menjadi tulang punggung dari kita semua. Nah, ini yang dilakukan oleh Kadin juga. Tentunya berjuang, paling tidak ada keberpihakan dari pemerintah, kemudian juga ada tanggung jawab dari pengusaha yang lebih besar, dan harapannya tentunya adalah kita growing up bersama. Nggak ada salahnya jadi pengusaha besar, tapi juga mereka harus ingat ke pengusaha kecil. Keberpihakan pemerintah juga harus ada, misalnya kalau misalnya pengusaha kecil mau pinjam uang 500 juta rupiah, misalnya bunganya 10 katakanlah. Terus kemudian kalau misalnya pengusaha besar mau pinjam 500 miliar, bunganya 5. Dari sisi hitungan memang betul, sebetulnya biaya terkait dengan besaran pinjaman sama aja, karena yang namanya account officer-nya kan sama juga. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya ini jadi nggak fair. Persaingan jadi nggak seru lagi, persaingan ini nggak jadi adil lagi, karena biaya pokoknya udah berbeda. Belum yang lain-lainnya, misalnya pengusaha kecil mensuplai ke pengusaha besar, kemudian bayarannya mundur, misalnya. Terus kemudian ada misalnya rekanan dari BUMN, dia udah bayarannya mundur, bahkan nggak dibayar-bayar. Alasannya bahwa mereka karena pasca COVID, mereka mengutamakan pemulihan kesehatan. Ya, pemulihan kesehatan, tapi pengusaha kecil dihancurkan kan? Nggak mungkin. Nah, disinilah kita berjuang untuk kepentingan pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Kalau pengusaha mikro dan kecilnya kuat, pasti pengusaha menengahnya dan besarnya juga aman mereka. Gitu. Jadi benar-benar ini ya, Kadin itu terus memperjuangkan yang tersebut ya, biar roda ekonomi kita itu terus berputar ya, Prof. Betul, di samping itu kan juga sebenarnya namanya dunia usaha itu terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Ini mesti sama majunya, makanya harus berkolaborasi. Jangan bersaingnya terlalu kenceng. Atau misalnya BUMN terlalu eksklusif, nggak bisa. Jadi BUMN pun harus inklusif. Nah, badan usaha milik swasta juga begitu, harus memikirkan dan berpikir juga untuk kemajuan dunia koperasi. Karena koperasi ini kan tentunya anggotanya nggak sedikit, anggotanya banyak. Kalau koperasi ini sejahtera, maka begitu banyak nasib orang disejahterakan. Wah, luar biasa sekali ya apa yang dilakukan Kadin. Semangatnya tadi adalah maju bersama ya, Prof. Amin. Ini kan kita akan menyongsong tahun 2025. Apakah Prof optimistis bahwa tahun 2025 itu perekonomian Indonesia itu positif? Ya, kita harus optimis. Nggak ada pilihan lain. Ya, pertama juga karena kita memiliki segalanya. Kita memiliki sumber daya yang hampir nggak ada di dunia lain. Hanya ada di Indonesia, sumber daya, baik sumber daya alam maupun non-alam. Baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Kemudian juga kita memiliki jumlah penduduk yang luar biasa, 285 juta orang. Itu bisa menjadi konsumen, itu bisa jadi tenaga kerja, dan macam-macam. Kalau itu dijadikan SDM unggul, keren banget.
Nah, ini yang sebenarnya membuat kita harus optimis. Yang kita harus basmi adalah tentunya kolusi, korupsi, itu yang harus kita hilangkan. Dan kepentingan-kepentingan. Ya, kita memang semua nggak anti dengan dunia politik, tapi seringkali kepentingan politik menghalalkan segala cara. Ini yang harus kita hindari. Balik lagi ya Prof ya, itu kita tetap bisa positif asal tadi kita kompak dan tetap bersatu ya Prof ya. Baik Prof, ini perbincangannya, insight-nya sangat menarik ya Prof. Tadi kita berbincang soal di Prof sebagai rektor di dunia pendidikan, kita juga membahas tentang kiprah Prof sebagai lawyer ya, dan juga kita membahas tentang dunia usaha. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menginspirasi audiens dari Men Obsession. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sukses selalu Prof. Terima kasih.